Shalom, selamat pagi Oma Opa. Kita berjumpa lagi dalam acara kebaktian lansia. Sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita bersama-sama Oma Opa mengangkat pujian nomor 35, Datang ke Hadirat Tuhan. Ayo kita Oma Opa boleh bangkit berdiri di rumah masing-masing. Kita datang ke hadirat Tuhan, membawa segala pergumulan dan persoalan hidup kita. Semangat Oma Opa. Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan Tuhan pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Ayo Oma Opa, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Terima kasih untuk pujiannya. Datang ke hadirat Tuhan kita Oma Opa, membawa segala pergumulan kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa pembuka dari Ibu Sri Rohani. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali kami bersyukur atas penyertaan Engkau di dalam hidup kami. Pagi hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami bersama dengan Opa Oma di sini untuk melakukan ibadah bersama dengan para lansia dan kita semua. Kiranya Engkau juga hadir di tengah-tengah kami memimpin ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Dan kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Vince yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi, Engkau yang melengkapi, sehingga apa yang disampaikan boleh berguna menjadi dasar kehidupan kami. Kami juga berdoa buat Ibu Bapak yang sudah ikut ambil bagian di dalam pelaksanaan ibadah ini, yang bertugas. Engkau juga yang memampukan kita semua, sehingga tetap ada sukacita sekalipun dalam keterbatasan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Opa Oma yang tidak bisa bersama-sama kami beribadah.
Kiranya Engkau juga yang menilik mereka satu persatu dengan segala kondisi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah lansia pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami semua di hadapan Engkau. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Duduk Oma Opa. Kita angkat pujian lagi Oma Opa. Nomor pujian nomor 65, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Ayo Oma Opa nyanyi lagi, tiada ku ragu lagi. Tiada ku Ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Ya Oma Opa, kita nggak ragu lagi untuk mengikut Yesus. Walaupun badai menantang kita, kita tetap mengikut Yesus. Kita mendengarkan bacaan firman kita yang dibacakan oleh Bu Rini. Ayat bacaan kita hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal dan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman. Terima kasih untuk firman Tuhan. Sekarang kita angkat pujian lagi Oma Opa, nomor 26. El Shaddai. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian nomor 26 yang berjudul El Shaddai.
menghiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Ya Oma Opa, gak usah takut, kita tetap dijaga Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita persiapkan diri kita Oma Opa untuk mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Vince. Selamat pagi Opah Oma yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti pada saat ini, Selasa 6 Oktober. Dan semoga kita semua dalam keadaan ya sehat, dalam keadaan bahagia. Tapi lebih dari itu, biarlah hati kita dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan, oleh karena kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan tema bagi kita semua adalah soal kekhawatiran. Kita akan membaca, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih. Engkau boleh hadir dan menyapa kami semua, dimanapun saat ini kami berada. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Kami rindu akan sapaan firman-Mu, sebab kami percaya hanya di dalam Tuhan hidup kami penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami semua supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat memahami, dan apa yang kami terima dari pembacaan firman saat ini, Tuhan boleh tolong supaya dapat kami hayati di dalam kehidupan kami masing-masing dengan segala pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan pemberitaan firman ini
dan Tuhan menolong kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Opa-Oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah soal kekhawatiran, dan saya akan membaca dari kitab Mazmur pasal 55. Mazmur pasal 55, saya membaca mulai ayat 5 sampai dengan ayat 9, lalu saya lanjut dengan ayat 17 dan 23. Mazmur pasal 55 mulai ayat 5 sampai ayat 9, lalu dilanjut ayat 17 dan 23. Demikian firman Tuhan. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Ayat 17, tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Dan terakhir ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, Opa-Oma yang dikasih Tuhan, demikian pembacaan Alkitab, dan tentu berbahagia kita yang bukan hanya mendengar tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Haleluya. Opa-Oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya bertanya, apa kabarnya hari ini? Ada yang menjawab dengan penuh semangat sambil tersenyum-senyum, tetapi juga ada yang wajahnya tetap mengkerut. Karena kenyataannya kok hidup ini kalau dirasa-rasa, dipikir-pikir lumayan berat. Hidup ini dirasa ada begitu banyak pergumulan. Masalah ini, masalah itu, yang satu belum beres, yang lain muncul lagi. Belum lagi kalau sudah bicara soal pandemi COVID-19. Aduh. Bentar-bentar teriak dari belakang, sudah cuci tangan belum? Pakai masker jangan lupa. Nggak boleh keluar rumah. Dan seterusnya. Rasanya kepala ini nyut-nyut mau pecah. Dalam keadaan hidup yang normal saja beratnya kayak begitu rasanya. Apalagi ditambah dengan yang nggak kelihatan ini tetapi bikin hidup rasanya terperangkap, terpenjara. Ya, Opa-Oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin dengan begitu semangat kita rasanya kok berat untuk kita tahan, berat untuk kita terus tunjukkan dalam menjalani hidup ini. Dan itu bukan hanya sekedar soal perasaan saja, tetapi juga memang kekhawatiran. Ya, kekhawatiran. Bukan soal hati saja, tetapi fisik ini sekarang sedang diintip oleh yang namanya COVID-19. Siapa yang lengah, dia kena.
Ya, sehingga rasanya kok ruang gerak hidup kita makin sempit. Kayaknya kita tarik napas dalam-dalam pun terasa sesak. Hidup seolah-olah tidak leluasa. Semua dibatasi, semua dipagari, semua harus diproteksi, harus dipandu oleh yang namanya protokol itu. Belum lagi persoalan dan pergumulan hidup yang tidak pernah menjauh. Nah, Opa Oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita katakan dengan semua hal yang memberatkan itu? Bukankah suara kita juga pernah diwakili oleh pemazmur? Dalam ayat 5 yang kita baca tadi, pemazmur mengatakan, hatiku gelisah. Setuju kita semua? Hatiku gelisah. Hatiku tidak tentram. Hatiku tidak nyaman. Yang ini, yang itu, yang begini, yang begitu, seolah-olah terus menumpuk. Bahkan bukan hanya masalah-masalah dan problem kehidupan yang bikin hati ini gelisah. Pemazmur mengatakan, kengerian maut telah menimpa aku. Benar, Opa Oma. Kita dihadapkan dengan kengerian maut. Bayangkan kalau kita mendengar berita-berita atau cerita-cerita dari anak kita, menantu, cucu, tetangga, dan seterusnya. Aduh, itu si bapak anu kemarin masih sehat-sehat. Sekarang udah bendera kuning di rumahnya. Kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram menyelimuti aku. Ya, kayak begitu suasananya. Kalau hidup kita jalani dalam suasana itu, bagaimana kita bisa terus bertahan dan tenang? Bagaimana kita tidak bisa merasa gelisah? Walaupun orang-orang lain, anak kita, menantu, cucu, dan saudara kita, siapapun mungkin menasehati kita, harus tenang, harus tetap gembira, jangan gelisah, jangan khawatir. Emang bisa dinasehati kegelisahan? Emangnya bisa dinasehati kekhawatiran? Kalau dinasehati, jangan makan sambal, bisa buru-buru kita stop. Kalau suruh jangan khawatir, apa bisa buru-buru kita stop? Susah. Nah, oleh karena itu pemazmur mengungkapkan keinginannya. Pikirku, kata ayat 7, sekiranya aku diberi sayap seperti burung merpati, pasti aku akan terbang. Aku akan mencari tempat yang tenang. Pasti. Kalau kita diberi sayap kayak burung merpati, pasti kita udah terbang kemana lah. Pokoknya jauh-jauh ninggalin nih kehidupan yang seperti ini. Udah gak tahan. Udah udah hampir gak sanggup. Hampir habis kesabaran. Rasanya udah pengen pergi. Bahkan aku akan lari secepatnya dan sejauh-jauhnya. Dan bermalam di padang gurun, di tempat yang sepi, yang tidak ada apa-apa biar aku bisa tenang. Mungkin kita juga pernah mengungkapkan perasaan seperti itu. Tapi mungkin dalam kalimat yang lain, tapi isinya sama. Rasanya pengen buru-buru pergi, atau bahkan mungkin beberapa dari antara kita mengatakan, pengen Tuhan buru-buru panggil saya lah. Hidup ini udah berat, hidup ini mengerikan, menakutkan, dan perasaan seram menyelimuti.
Selembar demi selembar persoalan, pergumulan, kekhawatiran menumpuk terus. Rasanya pengen cepat-cepat pergi, cepat-cepat keluar dari situasi ini, cepat-cepat meninggalkan kehidupan yang seperti ini. Ya, umpama yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita gumuli, apa yang kita inginkan disuarakan juga oleh pemazmur dalam bacaan kita. Kita juga sama, semua orang juga sama, ingin cepat-cepat keluar dari segala persoalan dan situasi yang seperti ini. Tetapi masalahnya, pertanyaannya opa oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, emangnya bisa kita pergi meninggalkan situasi ini? Emangnya bisa kita pergi meninggalkan perasaan karena masalah dan problem hidup? Emang bisa kita meninggalkan ketakutan karena COVID-19? Bukankah semua hal yang mengerikan itu seperti permen karet keinjek kaki kita? Kalau udah nempel digibrikin kayak apapun gak lepas-lepas. Dia nempel terus, dia ikut terus, kemana kita pergi terbawa terus perasaan itu. Jadi walaupun kita punya sayap lalu terbang tinggi jauh ke sana, tetap aja perasaan itu ke bawah. Walaupun kita nginep di padang gurun jauh dari mana-mana, tetap saja kengerian dan kekhawatiran itu terbawa. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau tema kita hari ini mengatakan jangan khawatir, emang bisa bikin kita nggak khawatir? Toh buktinya kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk meninggalkan hidup kita yang berat ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap kita akan lihat bacaan kita. Melompat dari ayat 9, kita masuk kepada ayat 17. Pemazmur berkata, tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Jadi yang menyelamatkan kita adalah bukan karena kita punya sayap. Bukan karena kaki kita masih lari cepat untuk pergi ke tempat yang jauh. Bukan karena ada tempat kosong yang jauh dari kenyataan seperti ini yang membuat kita tenang. Bukan. Tapi apa? Berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Karena itu, berdasarkan keyakinan bahwa Tuhanlah penyelamat kita, pemazmur mengajak kita semua opah oma, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara kita. Tidak akan dibiarkan kita goyah selama-lamanya. Dia akan memelihara kita. Jangan khawatir. Bukan karena kita mampu untuk menghindari situasi dan keadaan hidup yang berat, tapi karena kita berseru dan percaya Tuhan menyelamatkan kita. Itu sumber kekuatan yang memungkinkan kita untuk kita tidak khawatir. Jadi dari dalam diri kita nggak ada sesuatu yang bisa menghindari kita dari kekhawatiran. Hanya Tuhan. Tuhan yang kepadanya kita berseru, Tuhan yang kepadanya kita berharap, daripadanya lah perlindungan itu. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mendampingi kita. Kita bersyukur opa oma, kita punya Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Dialah Allah yang menjadi manusia. Bukan Allah yang cuma diam di sorga ngeliatin kita dari atas. Tidak. Dia adalah Allah yang turun dan hidup bersama dengan kita di dalam dunia ini. Itu berarti apa? Allah ada dekat. Allah bersama dengan kita. Dia
ada di sisi kita di dalam perjalanan hidup ini. Karena itu merenungkan Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus yang ada di dalam hidup dan berjalan di kehidupan kita ini penting. Sebab Allah kita bukan Allah yang cuma diam di sorga sana. Allah kita bukan cuma Allah yang ngasih ajaran-ajaran baik. Allah kita bukan Allah yang cuma nyatet-nyatetin kesalahan kita. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Di dalam Kristus Dia berjalan bersama dengan kita. Kita percaya kepada Tuhan. Karena itu berseru. Berserulah di dalam doa-doa kita. Memohonlah di dalam harapan-harapan kita. Kita pribadi, kita bersama dengan keluarga, jangan lupa berserulah. Sebab hanya dari Dialah kita bisa terbebas dari kekhawatiran hidup. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh kuasa. Yang kita percaya Dia akan menolong kita. Tapi dengan catatan, kita mau ditolong. Jangan pingin jalan sendiri, jangan membangkang apa yang Dia minta. Kita mau taat, kita mau setia kepada Dia, dan kita membiarkan Dia menolong. Kalau dalam situasi COVID ini, kita meminta Tuhan menolong kita, tapi kita juga harus mau ditolong, mau menolong diri juga. Jangan Tuhan tolong jaga saya, tapi keluar rumah terus keluyuran terus, nggak pernah pakai masker terus dan seterusnya. Ya gimana Tuhan mau menolong? Kita sendiri tidak menolong diri kita. Tuhan berikanlah hati yang penuh sukacita, tapi nyanyi saja memuji Tuhan sudah tidak mau. Bagaimana kita memiliki hati yang bergembira kalau kita sendiri diajak memuji Tuhan, malah kita tidak mau. Tuhan menolong kita, kita yakin. Tapi dengan catatan kita juga harus mau ditolong dan mau menolong diri kita. Dan yang kedua, bahwa hanya dari Tuhan kita mendapatkan ketenangan. Bukan dari tetangga, bukan dari siapa-siapa. Dari Tuhan kita mendapatkan ketenangan. Dan Opa Oma tahu, saat ini dalam situasi pandemi ini, ketenangan itu barang mahal. Karena itu diminta harap ya semuanya jalani hidup ini dengan tenang, ya, jangan penuh ketakutan, jangan penuh ketegangan. Supaya apa? Supaya imunitas kita naik. Sebab kalau kita nggak tenang, imun itu daya tahan tubuh itu menurun. Kalau kita khawatir terus, kalau kita kesel terus, kalau kita takut terus, itu imun yang harusnya menjaga tubuh kita, dia makin nggak berdaya. Karena itu berseru kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan akan memberikan ketenangan bagi kita, dan ketenangan itu penting buat membangkitkan imunitas kita, daya tahan tubuh kita. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Nanti ada lagunya, nggak tahu dinyanyikan apa enggak. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan ketenangan itu membuat daya tahan tubuhku makin prima menghadapi segala risiko kehidupan yang ada. Ya, opa-oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi apapun kita saat ini, ya saya membayangkan wajah-wajah opa, wajah-wajah oma, ya, ada yang sambil duduk, ya, mengikuti kebaktian kita saat ini. Ada yang mungkin sambil nyender, ada yang mungkin sambil tiduran, ada yang mungkin sambil makan sendiri atau disuapi, terserah sambil apapun. Tapi sediakanlah hati kita untuk kita mendengarkan firman-Nya dan kita mau galang percaya kita kepada Tuhan. Sebab hanya dengan berseru kepada Tuhan kita mendapatkan pertolongan itu. Karena itu serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya,
maka dialah yang akan memelihara kita. Jangan khawatir, bukan kata saya, tapi kata Tuhan kita. Amin. Oma-oma kami undang bangkit berdiri. Marilah bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Hendaknya kita masing-masing mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Opa Oma, mari kita tundukkan kepala dan kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami semua. Dan biarlah kami makin percaya dan makin teguh bersandar kepada Tuhan. Sebab hanya oleh karena pertolongan Tuhanlah kami dimungkinkan untuk tidak khawatir. Sekalipun kami ada di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah, bahkan kehidupan yang penuh dengan kengerian dan ancaman. Kami mau menyerahkan hidup kami. Tuhan jaga dan lindungi kami. Opah, oma, kami semua, tiap-tiap pribadi, di segala kerentanan kami, Tuhan boleh jaga. Tuhan lindungi kami. Dan juga Tuhan ingatkan kami, supaya kami juga mau menolong diri kami dengan cara menjalani hidup yang baik, mengikuti tata cara yang tepat untuk menjaga kesehatan, supaya kami boleh terhindar dari virus yang mematikan yang sedang kami hadapi saat ini. Tuhan berkati opah omah dalam kehidupannya masing-masing, dalam pergumulan, dalam persoalan, dan juga dalam kondisi tubuh, dalam keluhan-keluhan fisik, sakit penyakit. Engkau juga berkati keluarga opah oma, untuk anak-anak, menantu, cucu yang tinggal bersama, yang tinggal jauh, dimanapun mereka berada, kami mau menyerahkan ke dalam pertolongan-Mu. Ya Bapa, jaga dan lindungi kami dalam kehidupan ini, bukan hanya secara fisik, tetapi juga jaga dan lindungi iman dan percaya kami kepada Tuhan, supaya kami boleh tetap teguh dan terus berharap dan berserah semakin penuh kepada Tuhan, sumber pertolongan kami. Kami pada saat ini mau berdoa ya Bapa untuk persekutuan lansia yang tiap-tiap bulan kami lakukan. Biarlah ini Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kami semua di tengah situasi yang belum memungkinkan untuk kami bersekutu secara fisik. Walaupun kami berada di tempat masing-masing, namun biarlah dalam hati dan dalam pikiran kami boleh tetap bersatu dengan saudara-saudara kami yang lain,
sehingga persekutuan ini boleh Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan tetap menjadi sumber-sumber berkat buat kami semua, terutama lewat kebaktian lansia yang kami selenggarakan tiap-tiap bulan. Kami berdoa ya Bapa untuk opa oma kami yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan berkati. Untuk Ibu Lala, untuk Ibu Kristianti, untuk Bapak Herman Kalangi, untuk Oma Diana, untuk Oma Cece, untuk Ibu Mendrova, untuk Oma Lucy, untuk pemulihan Saudari Indra, untuk pemulihan Ibu Enitan, untuk pemulihan Ibu Wawa, untuk Opa Filipus Halim dalam kelemahan dan pergumulan yang dihadapi, untuk Bapak Sunarto di dalam perawatan terhadap masalah-masalah kesehatannya, untuk Bapak Mujiono, adik dari Pak Narto yang sedang kritis di Rumah Sakit Ponorogo. Tuhan, kiranya Engkau menjamah opah oma saudara kami yang kami kasihi di dalam sakit, di dalam pemulihan dengan segala kondisinya. Kami yakin mereka semua mendapatkan kasih dan sayang yang sama dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga almarhumah Oma Feni Hanafiah, Ibu Cecep, yang telah Engkau panggil. Biarlah Engkau hibur dan kuatkan keluarga yang ditinggalkan, supaya di tengah duka sekalipun, mereka boleh tetap memandang kasih Tuhan, dan keluarga ini tetap diberikan keteguhan dan kekuatan untuk menghadapi, untuk menerima keterhilangan ini, dan untuk terus berharap kepadamu. Ya Bapa di dalam sorga, berkatilah kami semua di dalam segala harapan-harapan kami kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau Maha Kuasa, tapi juga Engkau Maha Kasih, dan Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Karena itu kami mau bersandar penuh kepadamu. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Kami mau serahkan perjalanan hidup kami ke depan, opah oma yang kami kasihi, biar Tuhan jaga, Tuhan lindungi, senantiasa memiliki hati yang bergembira, dan tetap memuji-muji dan mengucap syukur kepada Tuhan setiap saat. Terima kasih ya Bapa Sorgawi, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Pince. Sungguh indah Oma Opa firman Tuhan di pagi hari ini yang mengatakan jangan khawatir. Jadi Oma Opa jangan terlalu khawatir di rumah ya, biar imunnya tidak turun. Ya, sebelum kita persembahan, kita mempersiapkan persembahan kita Oma Opa, boleh ditransfer, kalau enggak bisa dititipkan ke gereja, ke Mas Aris. Ayo kita angkat pujian kita Oma Opa nomor 119. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jengkel.
Doa dipimpin oleh Bu Hani. Dua persembahan. Mari Oma Opa kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali padamu pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan, di mana kami boleh diberi kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Tuhan, biarlah di mana kami boleh memberikan persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan, berkatilah persembahan ini Tuhan, biar berguna bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Biarlah Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, biarlah kami dapat mensyukuri atas semua berkat dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya ini, biarlah kami selalu mengucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih padamu. Amin. Sebelum kita kebaktian kita selesai, Oma Opa, kita mau angkat lagi pujian kita yang berjudul Hati yang Gembira, nomor 87. Hati yang gembira adalah obat, Oma Opa. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Hati yang Gembira. Semangat ya Oma Opa di rumah. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah teringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ayo Oma Opa, hati yang gembira. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Doa penutup dari Bapak Pendeta Jim. Mari Opa Oma kita akhiri dengan doa tutup dan berkat. Bapa, terima kasih untuk seluruh rangkaian kebaktian kami dari awal sampai akhir telah usai. Biarlah ini menjadi berkat, membangkitkan semangat di dalam kami menjalani hidup. Dan pastikan dalam pertolongan-Mu kami tidak khawatir. Terima kasih ya Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih abadi Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua kini dan selamanya. Amin. Terima kasih.
Terima kasih untuk Bapak Pendeta Pince yang telah membawakan firman di pagi hari ini. Dan untuk Ibu Panatua, Ibu Sri Rohani, dan teman-teman yang ikut melayani Tuhan. Begitu juga untuk pemusik Mas Haris, terima kasih ya Mas. Dan begitu juga tim multimedia kami mengucapkan terima kasih ya Mas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa bulan depan Oma Opa.